Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ke pertemuan ketiga bahas chapter 5 mengenai Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini dia ngelaporin aset, liabilitas sama modal entitas atau equity di tanggal tertentu. Gunanya apa kita buat SOFP? Jadi, generally kegunaan SOFP ini untuk menilai resiko-resiko entitas atau arus cash di masa depan. Tujuan pengguna laporan posisi keuangan menggunakan laporan SOFP ini ada 4. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan atau capital structure perusahaan, yaitu informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Yang kedua, menganalisis likuiditas atau seberapa cepat waktu yang diperlukan sampai suatu aset dapat terrealisasi atau dikonversi menjadi kas atau sampai suatu liabilitas dapat terbayar. Jadi intinya mau menganalisis kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga, menilai solvabilitas. Jadi solvabilitas itu kemampuan entitas membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Jadi harus tepat waktu nih. Ini dinilai juga solvabilitasnya. Biasanya diukur dengan tingkat utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, menilai fleksibilitas keuangan. Nah, likuiditas dan solvabilitas itu bakal menentukan fleksibilitas keuangan perusahaan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Jadi intinya untuk melihat si fleksibilitas keuangan untuk dipakai sebagai untuk making decision. Jadi dipakai sebagai pengambilan keputusan. Terus ada keterbatasannya nih. Keterbatasannya yang pertama, pengukuran beberapa aset dan kewajiban itu berdasarkan historical cost. Yang kedua, perusahaan menggunakan judgment dan estimasi untuk menentukan beberapa item yang akan dilaporkan dalam Statement of Financial Position. Terus ada elemen dari Statement of Financial Position, ada aset, ada liabilities, sama equity. Nah, aset itu kan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Kalau liabilities itu kewajiban perusahaan timbul dari peristiwa masa lalu penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan mengandung manfaat ekonomi. Kalau equity, hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Jadi ini teori-teorinya aja. Intinya kalau aset sumber daya, liabilitas berarti kewajiban perusahaan yang harus perusahaan tunaikan. Kalau equity itu merupakan modal atau aset dikurangin liability gitu. Terus di sini ada classification in the statement of financial position. Nah, kan ada aset, liability, sama equity. Tapi aset itu dibagi dua. Ada non-current asset sama current asset. Sekarang non-current asset dulu. Jadi non-current asset ini aset nggak lancar. Sulit untuk dikonversikan menjadi kas, sulit untuk dijual, atau digunakan lebih dari 1 tahun siklus operasional perusahaan. Contohnya ada long-term investment. Investasi pada sekuritas, ada bonds, ordinary shares, terus investasi pada aset berwujud, contohnya land held for speculation, terus investasi dengan menyimpan di pendanaan khusus, contohnya sinking fund, pension fund, and plan expansion fund, terus investasi pada anak perusahaan non-konsolidasi atau perusahaan asosiasi. Yang kedua ada PPE, Property Plant Equipment. Ini udah tahu ya, ada land, building, furniture, vehicles, terus construction in progress. Jadi bangunan atau gedung yang masih dalam proses pembangunan itu udah kehitung jadi Property Plant Equipment. Terus intangible asset ini yang tidak berwujud. Aset nggak berwujud, ada paten, copyrights, franchise, goodwill, trademark, sama customer list. Terus ada other asset, ada long-term prepaid expense, sama non-current receivables. Nah, ada current asset, aset lancar,
Jadi aset yang dapat direalisasikan, terjual, atau digunakannya hanya dalam siklus operasi normal. Terus asetnya dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Terus aset juga diharapkan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan. Contohnya ada inventories, ada receivables, prepaid, ada short-term investment, dan cash. Terus ada equity. Equity atau modal ini isinya yang saham-saham nih. Share capital, share premium, retain earning, akum OCI, treasury share, saham yang kita beli kembali, sama non-controlling interest. Terus yang terakhir ada liabilities. Liabilities juga dibagi dua. Ada current liabilities sama non-current liabilities. Kalau current liabilities berarti kewajiban perusahaan yang diperkirakan selesai dalam 1 tahun atau 1 siklus operasional perusahaan. Nah, ini ya ada ketentuannya. Diselesaikan dalam siklus operasi normal, tujuan diperdagangkan. Terus jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Terus entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas. Ini materi-materinya, teori-teorinya ya. Terus yang termasuk dalam current liabilities apa? Nih ada account payable, salaries and wages payable, ada income taxes payable. Nah, terus kalau penagihan diterima di muka, ada unearned rent revenue atau unearned subscription revenue. Terus kewajiban lain yang penyelesaiannya dilakukan dalam 1 tahun. Contoh kewajiban yang diestimasikan akan terjadi seperti warrant liability yang merupakan bagian dari provisi. Terus non-current ini kewajiban yang dilunasinya lebih dari 1 tahun. Contohnya obligasi, long-term lease, terus pension obligation, deferred income tax liabilities, sama provisi untuk kewajiban garansi. Setelah itu ada format laporan posisi keuangan. Jadi laporan SOFP itu ada 2, berdasarkan PSAK 1 dan berdasarkan IFRS. Bedanya cuma di urutannya aja. Kalau berdasarkan PSAK, dia aset, liabilitas, baru ekuitas. Asetnya current asset, baru non-current asset. Gitu. Tapi kalau di IFRS, dia aset, equity, liability. Asetnya non-current asset dulu, baru current asset. Nah, ini ada latihan soal 1-3 yang dibahas, soal 2 dan 3, soal 1-nya dikerjakan.